Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Alfarisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, jurusan S1 Farmasi, KKN Mandiri tahun 2021, kelompok 25 yang bertempat di Desa Batakan, Kabupaten Tanah Laut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sekilas tentang virus COVID-19 atau virus corona. Jadi sebelumnya kita mengenal dulu apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme patogen, yaitu mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit yang hanya dapat beraplikasi dalam sel makhluk hidup. Jadi virus ini sifatnya parasit karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Kemudian apa itu coronavirus atau COVID-19? Jadi virus corona merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan beberapa penyakit, dari flu hingga penyakit yang berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Saat ini ditemukan spesies baru yang beredar, disebut sebagai novel coronavirus atau nCoV. Penyakit yang disebabkan oleh nCoV ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Apakah COVID-19 ini sama seperti SARS yang terjadi pada tahun 2003 lalu? Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS, hanya saja berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS lebih tinggi dibanding COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan SARS. Kemudian kita ke gejala umum yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini, yaitu demam di atas suhu 30 derajat Celcius, kemudian batuk kering, dan juga sesak napas. Kemudian kita ke gejala lain yang disebabkan oleh virus corona ini. Jadi virus corona bisa menyebabkan diare, sakit kepala, konjungtivitis, yaitu mata merah dan berair, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau, dan ruam di kulit. Jadi gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2-14 hari setelah penderita terpapar virus corona. Kemudian sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan hypoksia. Kemudian kita ke cara penularan virus corona ini. Bisa melalui droplet, itu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Bisa dengan cara kontak langsung dengan penderita COVID-19, atau bisa juga kontak tidak langsung seperti memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Jadi virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya pada orang-orang tertentu. Jadi siapa yang lebih beresiko? Contohnya seperti lansia, ibu hamil, perokok, dan orang dengan penyakit tertentu. Contohnya seperti penderita kanker karena daya tahan tubuhnya melemah. Kemudian bagaimana cara diagnosa COVID-19?
Jadi untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, pertama dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga terkena COVID-19. Kemudian akan dilakukan beberapa tes. Jadi tes-tes diagnosanya bisa dengan cara rapid test antibody, rapid test antigen, dan swab PCR. Ketiga tes ini mempunyai perbedaan baik dari sampel, metode yang digunakan, waktunya, dan tingkat sensitivitasnya. Pada rapid test antibody, sampel yang digunakan yaitu darah untuk mendeteksi antibodi IgG dan IgM yang digunakan untuk melawan COVID-19. Waktunya biasanya 15 menit dengan tingkat sensitivitas 60-70%. Jadi hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona, namun bisa juga terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 yang negatif belum tentu menandakan bahwa mutlak terbebas dari virus corona, karena rapid test antibody ini memiliki tingkat sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tes yang lain. Kemudian untuk rapid test antigen, sampel yang digunakan yaitu lendir hidung untuk mendeteksi protein virus yang ada di kulit virus corona. Waktunya biasanya 15 menit dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi yaitu sekitar 92%. Kemudian ada swab PCR dengan sampel yang digunakan lendir hidung dan tenggorokan untuk mendeteksi materi genetik virus lewat RNA. Waktunya biasanya lebih lama, 1-3 hari dengan tingkat sensitivitas yang paling tinggi yaitu 99%. Kemudian apa hal yang dapat dilakukan untuk terhindar dari virus corona ini? Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau melakukan kegiatan ibadah di tempat umum. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, dengan cara meningkatkan daya imun tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang kelima, dengan cara menjaga kebersihan, khususnya benda-benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Hindari kontak langsung dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona. Kemudian yang terakhir, tutup mulut dan hidung saat bersin menggunakan tisu, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jadi ini adalah 8 hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terinfeksi dari virus corona. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan informasi yang saya berikan. Mohon like dan komentarnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.